Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita ba'da Ramadan setelah ada beberapa minggu atau beberapa kali pertemuan kita tidak mengadakan majelis, dan Allah buat lagi, Allah takdirkan kita berjumpa lagi di bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini adalah bulan kita dipinta untuk mempraktekkan amaliyah kita daripada ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan. Ramadan kan kita siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, witir, baca Quran. Nah, itu tarbiyah, pendidikan, latih ibadah kita untuk menjadi meningkat di dalam bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan, jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan duha, kemudian jangan tinggalkan membaca Quran. Oh, sudah bulan Ramadan ini tidak kata lagi witir, keliru. Witir hukumnya sunnah muakkad. Bahkan satu mazhab mengatakan bahwa wajib. Kalau kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi jangan tinggalkan witir, sholat duha paginya, atau Quran minimal 1 lembar per hari sekurang-kurangnya lah. Nah, jangan tinggalkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab hadis, yaitu Asaisul Ummati Muhammadiyah. Kita menyekarang Abu Yazid Al-Maliki, yaitu adalah ulama Makkah beliau ini. Termasuk pembahasan baru, murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Orang yang akan bersama dengan Nabi nanti di surga. Jadi sini beliau membuat bab yang menerangkan tentang kebersamaan orang-orang yang gemar sholat itu akan bersama Nabi nanti di surga. Jadi orang-orang yang di dunia ini senang dengan ibadah, wabil khusus di sholat, nanti akan bersama Nabi di surga. Ma'il fil jannah, akan bersama Nabi di surga. Jadi jangan tinggalkan sholat. Prioritas dalam Islam itu tidak ada celah untuk meninggalkan sholat. Bahkan arkanul Islam yang kedua, rukun Islam yang pertama kan syahadat, yang kedua sholat, wa aqimus sholat. Nah, untuk sholat tidak ada celah untuk meninggalkan. Kalau zakat ada kalanya tidak wajib, kalau tidak mampu bahkan dia tidak wajib, bahkan menjadi mustahik orang yang berhak menerima zakat. Puasa boleh tidak puasa kalau dia memang dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, boleh tidak puasa, tapi wajib kok. Nah, tapi kemudian haji juga wajib untuk yang mampu. Kalau kita belum mampu tidak wajib, tidak dosa gitu. Nah, cuman kalau untuk sholat tidak ada celah untuk meninggalkan. Selagi ada akal di diri kita, hukumnya wajib sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, miring. Tidak bisa miring, terlentang. Tidak bisa bergerak, isyarah pakai mata. Tidak bisa isyarah pakai mata, wabil qalbi, di dalam hati. Kemudian tidak ada air, tayam pakai debu. Jadi tidak ada celah untuk meninggalkan sholat.
Bahkan sering kita juga jelaskan di dalam kitab Rahil Maktum Sirah Nabawiyah, Nabi itu di akhir-akhir ruhnya mau keluar, lapas terakhir Nabi ucapkan as-shalah, 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 3 kan? Artinya ada penekanan, jangan tinggalkan sholat. Al-awwal yuhazibu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Nanti yang pertama kali ditanya, ditimbang, dihisab cuman amalan iza sholahat, kalau sholatnya bagus, sholaha min amalihi, maka amalnya lain juga bagus. Pertama kalau dihisab, di BAP kalau bahasa gitu tuh, dipertanggungjawabkan sholat, belum sedekahnya kaget, hajinya nanti, zakatnya nanti, sholat dulu dipertanyakan. Jadi selayaknya kita seorang muslim, seorang hamba, tingkatkan kualitas ibadah kita di dalam sholat, di dalam wudhunya kita benarkan secara syariatnya, sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Di dalam sholat ada namanya tu'manina, ada sakta fis sholati, diam di dalam sholat ada beberapa tempat. Habis surah kita diam, baru ruku, habis Fatihah diam sedikit sejenak, baru baca surah, agar sholat kita benar-benar kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Karena kita tidak punya pengetahuan kebaikan. Saya pun juga tidak banyak pengetahuan. Pengetahuan yang saya miliki, saya mengikuti ulama-ulama salaf. Makanya pengajar itu dituntut menjelaskan versi ulama, bukan versi dia. Harus versi ulama. Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Nawawi. Nah, kita cuma memindahkan kalimat mereka. Cuma menyampaikan kalimat mereka dari kita. Jadi di sini menerangkan orang nanti yang gemar memperbanyak sholat, maka dia akan bersama Nabi fil jannah. Itu sholat bukan 5 waktu baik, bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi banyak. Ada namanya sholatul isra. Sudah sholat isra, sholat duha boleh. Ulama ikhtilaf antara sholat isra ini. Ada mengatakan duha, ada yang mengatakan dipisah. Jadi perbedaan bebas lah. Mau isra juga boleh, mau jadikan duha boleh. Ada ikhtilaf ulama masalah sholat isra. Sholat isra itu boleh digabung dengan sholat taubat, sholat istiqoroh boleh. Nah sholat duha, nah kalau sholat duha waktunya terbentang kapan? Sampai terbitnya matahari. Tapi jangan sampai yang kelirunya tuh matahari muncul langsung sholat, tidak boleh. Itu termasuk bil waktil haram, waktu haram. Minimal naik sedikit 16 menit. 16 menit baru sholat. Kan tidak boleh nih. Sholat berbarengan waktu matahari nah jadi tunggu dulu sejenak 16 menit baru sholat isra. Kebanyakannya keliru. Oh sudah terbit nih matahari langsung sholat. Matahari baru muncul, belum setinggi tombak. Nah itu jelasannya. Nah, kalau sholat duha itu waktunya terbentang sampai azan zuhur. Masih boleh jam 11 masih boleh sholat duha. Setengah 12 masih boleh sholat duha. Jangan tinggalkan duha ya, rugi. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat duha, maka Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Capek-capek sedikit ya tidak apa-apa. Jadi sebelum kita pergi kerja, mandi dulu, Allahu Akbar, sholat duha, sholat taubat, sholat istiqoroh, baru berangkat ke setidaknya kalau na'udzubillah min zalik, nyawa tidak sampai kita pergi habis melakukan ibadah. Kita berharap selang-selang nyawa kita nanti dicabut oleh malaikat. Kita sebelumnya ibadah atau sedang ibadah. Nah, jadi ya mutul mar'u ala ma'asya alih, kata Imam Ghazali, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kita ingin aku ingin meninggal dalam keadaan baca Quran nih, ya perbanyak baca Quran. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau wafatkan aku meninggal dalam keadaan zikir. Ya banyak zikir. Ya Allah, aku ingin meninggal kayak orang-orang tuh meninggal dalam keadaan sujud. Ya perbanyak sujud. Ya Allah, aku ingin meninggal dalam keadaan hadir majelis. Sering-sering hadir majelis. Majelis ini luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan ada satu hadis, as-sadun nas hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling rugi nanti di hari kiamat adalah
rajulun amkanahu fi talabul ilmi fid dunya lam yatlabhu. Manusia yang paling rugi kata Nabi di hadis di hari kiamat nanti seseorang yang memungkinkan menuntut ilmu di dunia ini ada waktu dia, tapi dia tidak mau duduk di majelis ini paling rugi nanti, pahalanya besar yang luar biasa. Paling rugi as-sadunnas hasrotan, manusia yang nanti paling rugi, hasrah itu rugi, hasrotan. Manusia paling rugi yaumul kiamah adalah mereka yang waktu di dunia yang ada kesempatan untuk hadir majelis, untuk ngaji, waktunya banyak, tapi mereka tidak mau duduk di majelis ini. Rugi, sangat rugi besar. Pahala haji dan umroh ada di sini, Pak. Dalam hadis menuntut ilmu ini dapat pahala haji dan umrohnya dari sini. Penggugur dosa, istighfar kita belum tentu. Bahkan hadir majelis ini lebih afdal daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya sebentar gitu ini lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat dan menghadiri 1000 jenazah dan mensolati jenazah dan mengunjungi 1000 alfi marid, mengunjungi orang sakit, saking derajat pahala yang tinggi. Makanya kata Imam Nawawi, tidak ada ibadah yang paling afdal selain setelah sholat wajib, yaitu mengkaji ilmu agama. Dan syaitan itu paling benci orang yang tahu dengan ilmu agama. Kalau dia tahu tipis atau sempit jalan dia untuk menggoda makhluk. Wah ini sah, tahu dia. Wah ini haram, tahu dia. Jadi agak sulit celah syaitan untuk masuk. Wa min khasaisus salati aydan anna, dan daripada dikhususkan salat itu juga bahwasanya tuhiyal musalli wa ta'addu lil muraqabati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Salah satunya Allah itu menyiapkan tempat di surga untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang gemar melaksanakan sholat. Yang gemar melaksanakan sholat. Jadi sholat ini memang berat di awal. Orang pertama kali mau ke masjid itu kan berat. Subuh itu berat, setan bermain, setan membisikkan. Sholat di rumah bela, kalau dibilang orang ustad pula, tobat pula katanya. Jadi setan itu ngebisiki seseorang itu. Akhirnya malu ke masjid, akhirnya dia sholatnya di rumah. Jangan pakai baju koko, kayak dibilang Pak Haji pula pakai baju putih. Kakek kata dia, sudahlah pakai baju ini bela, padahal hukumnya sunnah. Banyak tipuan setan itu banyak. Nah, kalau kita tidak ngaji, iya juga ya. Kaki aku dibilang orang Pak Haji, kaki aku dibilang ini, ujung-ujungnya takut sama makhluk. An Rabi'ah ibn Ka'ab Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab ini, beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dijuluki Ahlul Sufah. Ahlul Sufah ini, jadi Nabi itu di Masjid Nabawi, Nabi itu menyediakan, bahasanya itu ada emperan yang dikasih teras untuk Ahlul Sufah. Ahlul Sufah ini orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak ada tempat dan mereka mau ngaji sama Nabi. Nabi sediakan di Nabawi. Dekat Masjid Nabi itu di sekeliling Nabawi itu Nabi buat tempat untuk Ahlul Sufah. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, beliau termasuk sahabat dari golongan Ahlus Sufah. Orang muhajirin yang hijrah, kemudian dia ikut Nabi dan dia tidak punya tempat tinggal dan domisilinya bukan di situ. Dan dia tinggalnya di dekat Nabawi. Karena beliau ingin mengkaji dengan Nabi, duduk bersama Nabi, mengkaji ilmu. Dan beliau ini termasuk salah satu sahabat banyak yang meriwayatkan hadis karena duduk sering sama Nabi. Qala Nabi an Rabi'ah an ibn Ka'ab Aslami. Aslami ini nama asal daerahnya. Radhiyallahu anhu, yang mana Allah telah ridho terhadap dia. Jadi ridho Allah itu paling mahal. Makanya kita doa jangan lupa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah
Na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya atas ridho-Mu ya Allah untuk masuk surga. Jadi kalau Allah sudah ridho, maupun amalannya dikit, Allah ridho naik. Karena ridho. Gelar yang paling tinggi itu ridho. Ridho. Bukan dokter Andes. Kalau dunia dokter Andes. Kalau perkara akhirat, radhiyallahu. Itu sahabat yang paling tinggi. Radhiyallahu, Allah ridho. Jadi beliau sering bersama Nabi. Sampai-sampai kadang dia tidurnya sama dekat Nabi. Setiap hari berjumpa sama Nabi. Nabi itu kan halaqah seperti ini. Di selang-selang aktivitas Nabi habis sholat kajian di Masjid Nabawi. Qala berkata, kuntu akhazumu Nabi sallallahu alaihi wasallam nahariya. Suatu ketika akhadumu, berkata Khodam, aku melayani Nabi di siang hari. Aku kalau siang hari aku melayani Nabi, khadim. Jadi banyak, salah satunya Sayyidina Mu'az, itu pelayan Nabi juga, sering membantu Nabi. Jadi ada satu keberkahan membantu Nabi. Membantu orang-orang soleh itu satu keberkahan. Dan salah satu yang pernah juga menjadi khadim Nabi, Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini beliau yang didoakan Nabi, Allahumma rabbana faqihu fiddin wa alimhu tawil. Itu adalah doa Nabi kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini masih kecil, tapi beliau cerdas, luar biasa. Beliau cerdas, dia pekah terhadap apa kebutuhan Nabi. Nabi nak sholat nih, jambilnya sediakan. Nabi mau siwak nih, sediakan siwak. Pekah Sayyidina Abbas, cerdas. Jadi Nabi senang sama dia. Bahkan ada satu riwayat, ketika Nabi wafat, beliau ini antara umur 15 tahun atau 10 tahun, masih kecil. Sudah dititipi sama Nabi, sudah ikut Nabi. Beliau cerdas. Nah, di situlah Nabi doakan, Allahumma rabbana faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi Nabi doakan Sayyidina Abbas ini menjadi orang yang cerdas dan alim masalah takwil Quran, tafsir Quran. Jadi kita yang punya anak digosok-gosok juga kepala. Minimal di motor sehari itu yang saya amalin, jangan tinggalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai akhir 3 kali sampai mengusap kepala anak. Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lagi di motor kan bisa. Lagi ngantar ke sekolah, balik jemput, diusap kepalanya inna anzalna. Pertama, anak ini akan faqih, cerdas. Kedua, dia akan dijauhi dan terhindar daripada perbuatan zina. Nih, tafaulan, ulama sudah banyak mengamalkannya. Kemudian boleh juga ditambah Allahumma rabbana faqihu fiddin ahbabu nas. Jadi dia dicintai oleh manusia. Boleh ditambahin. Nah, suatu ketika setelah Nabi wafat, kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini selalu rapat musyawarah dalam perkara-perkara urusan agama atau perkara-perkara kepemimpinan. Diundanglah semua pemuka-pemuka sahabat senior-senior, dikumpulilah oleh Sayyidina Umar untuk rapat, bahasa kita itu musyawarah. Kemudian Sayyidina Abbas diajak, disuruh duduk depan. Ya Umar, gimana? Kenapa pemuda ini yang masih muda duduk di depan? Kata Sayyidina Umar, ini pemuda bukan sembarang karena kecerdasan dia tingkatnya sangat tinggi. Ilmu itu Allah katakan yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilman. Allah akan meninggikan beberapa orang yang beriman dan beberapa derajat lebih tinggi orang yang Sayyidina Abbas ditaruh di depan. Sahabat yang senior-senior agak heran. Ya Umar, kenapa engkau letakkan pemuda ini di depan? Kemudian Sayyidina Umar diteslah para sahabat tadi. Makna apa sih makna daripada iza ja'a nasrullahi wal fath? Oh, itu tanda kemenangan telah gini-gini datang. Secara maknanya kan artinya apabila telah datang pertolongan dari Allah maka kemenangan. Sayyidina Abbas mentafsirkan.
Ini maknanya, kalau kemenangan sudah datang, berarti tugas Nabi sudah selesai. Tafsir. Beliau ini Sayyidina Abbas termasuk banyak yang mentafsirkan Al-Qur'an. Luar biasa beliau, kecerdasan beliau. Karena berkah doanya Nabi, Allahumma rabbana fakih bidin. Jadi kita sering-sering baca ina anzalna, kemudian ditambah lagi Allahumma rabbana fakih bidin wa alimhu ta'wil. Boleh juga ditambah ahbabun nas, supaya dia dicintai manusia. Sering-sering di sambil jalan, apalagi baring, pasti tidak ada waktu. Sering-sering cerdas. Seolah anak itu menjadi fakih karena doa Nabi kepada Sayyidina Abbas. Dan salah satu pendapat di mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Abbas memperbolehkan juga korban dengan dijjah, ayam iraqatul dijjah, boleh korban dengan ayam dan angso atau bebek. Tapi ingat, bagi yang tidak mampu. Kalau dia mampu, yo kambing, kerbau, ini keliru. Ini sudahlah, ini besok korban. Pinginan korban, tapi belum mampu beli kambing, beli ayam. Bismillah ya Allah, ini korban sunnah. Karena pendapat Sayyidina Abbas memperbolehkan. Ini masyhur kok pendapatnya. Tapi ini berlaku untuk yang fakir yang dia tidak mampu. Kalau yang mampu, tidak berlaku ayam tersebut, tak sah. Harus kan kambing minimal. Alhamdulillah. Nah. Kemudian jadi siangnya Sayyidina sahabat tadi Rabi'ah ibn Ka'ab, dia siang membantu Nabi. Fa iza kana lailu awitu ilal bab Rasulullah. Kalau sudah malam, maka aku tidur di dekat Nabi. Kemudian babitu indahu, ketika aku di dekat Nabi, fala azala asma'uhu sallallahu alaihi wasallam, ketika kan tidurnya dekat Nabi ibaratnya dekat Nabi lah. Aku selalu mendengar Nabi itu mengatakan berzikir subhanallah 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 subhanar rabbi. Nabi ucapkan. Nabi itu selalu zikir terus. Jadi orang-orang soleh itu tidak melepaskan suatu nafas kecuali zikir kepada Allah. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab, aku tuh selalu dengar Nabi itu mengucapkan zikir terus, subhanallah, subhanallah, subhanallah Rabbi. Hatta amla, sampai aku merasa jenuh katanya. Atau taklibani aini, sampai mataku terpejam. Saking Nabi itu tidak pernah berhenti, kalau sudah malam mau tidur Nabi itu selalu berzikir sampai fa'anamu, mataku terpejam dan aku tertidur. Saking aku lamanya Nabi berzikir. Kalau Nabi zikir sebentar, dia tidak tertidur, berarti Nabi selesai. Ini Nabi belum selesai, dia sudah tertidur, berarti Nabi terus-terusan zikirnya mau tidur malam. Faqala yauman, maka pada suatu hari Nabi berkata, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sa'alni, mintalah kepadaku. Ada permintaan enggak, kata Nabi? Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Jadi Nabi tawarkan. Wah, ini luar biasa, Nabi yang nawarkan nih. Masya Allah, luar biasa. Kawan kita nawari senangnya minta ampun, apalagi Nabi minta kepadaku sesuatu, yuk. Apa yang kau minta, kata Nabi? Wah, ini luar biasa. Fakultu, maka Rabi'ah berkata, ya Rasulullah. Kemudian si Rabi'ah mengatakan, anzirni hatta unzura. Tunggu Rasulullah, aja berpikir dulu. Tunggu, ya Rasulullah. Pikir dulu. Yo, ini Rasulullah nawari. Aku tak jangan basi-basi. Pikir dulu. Berpikir, apa yang aku minta? Ini tawaran yang besar Rasulullah. Kalau kita kan langsung nih, minta ini. Nah, itulah cerdas si sahabat. Ya tafakur qoblal kalam. Berpikir sebelum bicara. Kata Rabi'ah, anzarni, tunggu aku ya Rasulullah, hatta anzur, sampai aku berpikir dulu sejenak, kata dia. Wa tazakartu, kemudian aku berpikir, ani dunia, daripada perkara dunia, fania. Kalau aku minta perkara dunia ini sesaat bakalan musnah. Minta rumah hancur dan juga aku tinggalkan, kata dia. Munqati'atan, dan perkara dunia akan terputus. Kalau aku minta ini lama-lama habis. Minta mobil, bahasa kalau dunia atau minta duit lama-lama habis dia pakai.
Ini cerdas Rabi'ah, ini cerdas. Mau didikan Nabi, Nabi. Kalau kita mungkin minta mobil, Rasulullah minta rumah. Mungkin kalau kita perkara dunia, dipikir dulu. Kalau dunia, aku tinggalkan. Dunia ini sifatnya sementara. Munqati'ah, akan terputus juga. Apapun segala dunia akan terputus. Cerdas Rabi'ah. Fakultu, kemudian dia berucap kepada Ya Rasulullah, as'aluka, aku meminta kepadamu, tada'ullahu, doakan aku kepada Allah, an yuji'ani minan nar, agar aku selamat daripada api neraka, wa yudkhilani, dan masukkan aku ke dalam jannah surga. Oh, itu permintaan Rabi'ah, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku selamat dari neraka dan masukkan aku ke dalam surga. Fasa kata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah terdiam Rasulullah ketika Rabi'ah minta. Sumakola, kemudian Nabi berkata, Man amaraka bihaza, siapa yang memerintahkanmu untuk minta ini? Siapa sih? Apa gerangan engkau meminta surga dan dijauhi dari neraka? Anggapan Rasulullah, jadi pasti minta perkara dunia. Kultu, kata Rabi'ah mengatakan, Ma amaroni, tidak ada yang memerintahkan aku dan tidak ada yang mendorong aku minta surga dan neraka bi ahadin, salah satu pun. Walakini, akan tetapi aku mengetahui, kata Rabi'ah, anid dunia, sesungguhnya dunia ini manqati, akan terputus. Fanian, fana, sifatnya hanya sementara dan akalan musnah. Wah, cerdas Rabi'ah. Wa anta minallah, dan engkau dekat sama Allah ya Rasulullah, bil makan, di tempat itu, allazi anta minhu, dan aku berharap kedudukan aku nanti dekat bersama di sini. Oh, cerdas Rabi'ah. Tapi wajar, dia kan taklim sama Nabi itu tiap hari. Ketika Nabi tawarkan, berpikir dulu dia. Tunggu ya Rasulullah, pikir dulu. Aku yang aku minta. Cerdas beliau. Kalau aku minta mobil, sebentar weh, kaget lama-lama buru, hancur, rusak. Kalau aku minta duit, agak habis. Aku minta surga. Wah, cerdas. Sampai Rasulullah diam tadi kan. Kok permintaanmu ini, siapa yang ngajarin kau? Siapa yang mendorong kau? Enggak. Karena aku tahu dunia sifatnya sama. Sangat cerdasnya Rabi'ah. Kemudian Fa'ahbabtu, dan aku lebih mencintai atau lebih menyukai anta adallahu li, kalau engkau memintakan surga dan jauhkan daripada neraka untukku ya Rasulullah, kata beliau. Jadi sahabat lebih cenderung hati mereka kepada kehidupan akhirat yang sangat nyata. Hidup di dunia ini sesaat, saatan sebentar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini sesungguhnya fa'ilun, aku akan melakukan, aku akan minta sama Allah, akan berdoa untuk. Kalau doa Nabi sudah pasti mustajab. Makanya Nabi itu ada ketika orang yang punya utang, Nabi tidak mau sholati. Kata Nabi, ada tak yang menjamin hutangnya? Ada ya Rasulullah, baru Nabi sholati. Kalau Nabi sholati, Nabi doakan Allahumma firlahu, dosanya diampun. Sementara utangnya masih ada, berarti dia menzolimi orang lain dalam keadaan meninggal. Kecuali ada yang menjamin, baru Nabi sholat. Jadi perkara hutang itu sangat berat. Ya minimal kalau tidak mau bayar, minta ridho sama si pemiliknya. Jangan diam-diam. Kemudian kata Nabi, fa'a'inni ala nafsika bi kasratil sujudi. Kata Nabi, sudah aku doakan engkau agar engkau masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Cuman kata Nabi, fa'a'inni, bantu diriku atas dirimu untuk perbanyak sujud. Artinya perbanyak sholat. Bukan sujudnya dibanyak-banyakin, maksudnya banyak sholat. Banyak sholat. Witir 11 rakaat atau beberapa 13 rakaat atau 7 rakaat. Minimal ganjil lah 3 rakaat. Nah. Salat witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Boleh tak? Boleh. Sah. Cuman kalau tiap hari hukumnya makruh. Tiap hari hukumnya tiap hari 1 terus. Mentang-mentang boleh kan? Ini makruh. Setelah sempit waktu udah sikok.
Salah panjang ya 3, 5, 7. Jadi luar biasa sahabat nah, tapi wajar didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam.